Barter gimana? Sampean bahasa kitanya, sampean ngajarin saya gitar, saya ngajarin sampean baca Quran. Biar sampean juga ada manfaatnya. Kaget dia. Loh, Mas ini ustadz katanya. Lah, masa pakaian seperti ini ustadz? Padahal itu kan jawaban bangil doang. Bukan jawaban itu. Masa pakaian kayak gini ustadz? Terjadilah lanjut. Akhirnya ngaji dia. Mas ada dia kan setiap jam 12 pulang, 12 siang karena udah habis jam sewa. Jam ramenya jam 12 pulang. Diajak main ke rumah saya, nongkrong lah di rumahnya. Kita sambil sholat zuhur, baca ngaji. Alif bata, habis alif bata, jreng. Ini apa? Grip apa ini? Grip apa? Gantian ya, Pak. Iya. Gantian ya, Pak. Tapi untungnya apa? Dia bisa baca Quran, Ane nggak bisa main gitar. Sampai sekarang nggak bisa. Memang abang nggak niat. Jreng. Berarti santri jalanan pertama, Iya. siapa namanya berarti Dodi? Hah? Masih ingat nggak, Pak? Namanya almarhum dia, Oh, namanya Fauzi. Akhirnya banyak yang ikut. Banyak. Di antaranya Doni. Oh ya, Doni kok. Doni, karena kampungnya itu satu RT sama Doni. Di situ juga kenalnya Doni. Doni itu paling tahu sejarah, Ane dekat sama pengamen Kampung Melayu. Kampung Melayu. Itu istilahnya saksi hidupnya itu Doni. Ane bisa masuk ke kelompok mereka itu. Ada jalan pedati ya, Pak ya? Ya, Jalan Pedati, Swadaya, Otista. Ya, saya di situ. Di dulu tuh Metro Mini 61, jurusan Kampung Melayu Manggarai. Nah, disitulah akhirnya yang ngamen itu ajarin ngaji, ajar ceramah. Iya. Gimana cara ceramah? Saya nggak bisa katanya. Kan banyak buku. Ane bilang, ente beli buku. Ane modalin beli nih, ente baca ceramah. Mana kira-kira tema ini yang masuk dan mudah dipahami, dicari, dibaca dulu kan. Kayaknya ini gampang nih gitu. Udah ceramah sambil baca. Hakikatnya bukan ceramain orang, tapi dibaca ceramain dirinya sendiri. Akhirnya dia mulai sadar, tadinya gelang, ini segala macam bererot, satu-satu menyusut, hilang. Yang punya anting hilang, lepas. Nggak ada suruh. Ente nggak boleh pakai anting, ente nggak boleh pakai gelang, enggak. Kesadaran sendiri. Karena merasa malu. Wah, ya saya kan udah, ibu kalau orang zaman sekarang bilang hijrah lah. Kalau dulu nggak ada istilah hijrah itu. Wah, saya kan udah jauh lebih baik. Masih pakai gelang, masih pakai anting, copot dengan sendiri. Malu kata ibunya tuh, ngaji masa pakai anting, copot. Habis ngaji pakai lagi, lama-lama dicopot seterusnya. Lah yang kita cerita ini lupa, Pak. Gimana dengan Umi, Pak? Tadi apa ke sana? Terus sekarang kok sama kayak preman-preman apa? Umi apa nggak itu? teriak, ibu, abah itu. Hakim ini kok sekarang keteriak gitu kan? Ibu aneh ngomong begini waktu itu. Memang aneh ada sedikit durhaka juga lah sama ibu. Durhaka gimana? Ibu aneh kan tahu aneh sering nongkrong di situ. Iya. Ibu aneh bilang, kamu mau bergaul siapa aja boleh. Yang penting kamu tidak seperti mereka, nggak melakukan mabok, judi. Tapi ibu aneh sangat percaya karena dari kecil aneh nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Minum, kadang membantah secara langsung juga aneh kagak. Aneh dikenal yang nurut lah apa-apa, dan ibu aneh paling tahu sifat aneh seperti apa. Yang ibu aneh wanti-wanti ke aneh satu, jangan ikut ngamen, itu doang. Jangan ikut ngamen. Apa ikut? Pada akhirnya. Pada akhirnya mesti, Pak. Tapi bukan rutin ya. Waktu itu cuma ngisi ke kosong. Ngimbangin aja ya. Ngimbangin. Karena apa? Pas jam sewa, dia kan biasa ngawang, disebutnya ngawang. Kalau ngawang itu naik bis, gitu terus kemana-mana gitu ngikutin bis ngawang. Dia biasanya bertiga, yang satu temannya sakit. Wah, kita cuma berdua nggak asik ini, nggak enak gitu. Ini padahal jam sewa segala macam. Aneh kan tahu itu. Wah, terlalu nyuh juga. Karena apa? Yang satu ini dia sebagai pembawa acara, host. Iya. Oke, para pemuntang semuanya, mohon maaf kalau kedatangan kami mengganggu kenyamanan anda semua. Kami akan mendengarkan beberapa buah lagu dari Iwan Fals. Mudah-mudahan dapat berkenan. Yang ini sakit. Yang lain cuma bisa gonjreng, nggak bisa ngomong. Abah tadi. Aneh mau nggak mau. Sampai sama make perkusi dari botol apa itu? Iya. Yang minuman itu, Yakult. Yakult diisi beras.
cek mengapa cek mengapa Gitu, Pak. Sama ambil bagian uangnya, Pak. Hah? Iya sama bagian uang udah. Dan itu jam sewa memang luar biasa itu. Kita sekali ngawang itu satu bis itu bisa 12 sampai 15 ribu. Kalau dapat 15 ribu kita bagi 3. Udah kita turun, lanjut lagi bis baru, apalagi patas AC. Wah, duitnya kencang. Yang penting apa? Satu, main gitar kita oke, pembukaan kita oke, dan suara juga nggak malu-maluin. Itu pasti bayarannya banyak itu. Itu. Kesopanan, pakaian kita. Apalagi ada agak sedikit ngelawak karena kan biasa manggung juga gitu, biasa ceramah gitu. Nanti saya manggung itu. Jadi teman-teman aneh nih yang dua, Kim, sama ente kok jadi banyak duit ya tadi gitu. Makin banyak gitu. Makin banyak. Ya Besok kan kegeser. enggak, karena kan sakit kan waktu itu. Aneh kan cuma nutupin si itu. Besok diajak lagi aneh tolak. Oh. Aneh cuma ngisi. Akhirnya pengen bukti teman-teman yang lain. Ah, masa sama Pak Hakim bagus kata dia begitu ini aja sewaannya. Bagus, coba ente coba. Ngajak. Satu pura-pura sakit, tapi tetap dapat jatah biar aneh ikut bantu mereka. Bah, saya ingin nanya ini loh, Pak. Ini mungkin teman-teman nggak tahu ya, Pak pernah cerita, pernah jalanin atau tirakat atau apa yang Abah harus sholat sih. di atas genteng? Itu bukan tirakat sebenarnya. Apa itu, Jadi Pak? sejarahnya sampai begini. 100 hari, Pak. Ini kan sampai sekarang masih. Aneh minum dulu ya. Iya, minum dulu, ngerokok dulu, Pak. Jadi dulu waktu aneh nikah ya. Nikah itu memang zamannya masih zaman krisis moneter lah, susah nyari pekerjaan. Ada dapat duit sehari 5.000 perak itu bersyukur benar pada Allah itu. Karena Anda bisa bagi 2.500 buat makan siang, 2.500 buat makan malam, berdua sama istri. Dulu itu. Beli telur ceplok dibagi 2. Sama nasi, yang penting ada nasi. Beli telur 1 ceplok bagi 2. Ini kita buat makan siang nih, 1 telur berdua. Pakai kecap. Buat malam juga gitu sama. Itu susah nyari pekerjaan. Susah nyampe. Wah, karena apa? Pertama ijazahnya nggak laku SMP. Terus akhirnya ada satu tukang apa melamin ya, inian pintu tuh. Dulu melamin yang semprot. Oh, oke. Ada renovasi, ngelamar di situ, boleh. Ada disuruh ngamplas pintu. Jadi sebelum disemprot tuh diamplas dulu. Wah, karena kita baru kerja kayak begitu. Habis pulang langsung teklek tuh. Ini karena pegel. Iya. Akhirnya ketemulah kita kumpul sama teman-teman lah di masa itu. Teman ada satu, dan ini yang kemarin kabur. Yang ada cerita kabur dia. Itu kan akrab, mana itu sampai lulus. Atau di pondok itu. Dia nanya, Kim, sekarang ente kegiatannya apa? Masih dakwah, kata dia. Dakwah sih insya Allah masih gitu, cuman ente nggak punya pendapatan dan lain sebagainya. Ente gimana? Namanya Hasan. Kalau ente sekarang gimana? Alhamdulillah gitu. Allah ngasih pertolongan. Ane udah punya 2 sekolah. Hebat ente punya 2 sekolah. TKA sama TK. Di Jakarta? Di Cikarang. Di Jawa BK. Gimana ceritanya, San? Ente sampai punya TK begitu. Wah, ini memang betul pertolongan Allah. Ente kan tahu lulus pesantren, Ane nggak kemana-mana karena ijazah kita nggak laku. Kata dia. Ane minta sama orang tuanya kan senior di Unilever, kerja di Unilever. Cuman hanya bertahan 3 bulan. Karena apa? Nggak bisa sholat asar. Gitu. Akhirnya dia keluar. Walaupun mau bapaknya juga jadi berantem gitu, cuman dia keluar karena nggak bisa melaksanakan sholat asar. Susah, peraturannya ketat sekali. Yang bikin dia tuh nggak bisa lah. Mau dicuri-curi waktu nggak bisa. Akhirnya setiap hari kerjaannya diomelin sama bapaknya. Percuma dimasukin pesantren. Wah, segala macam. Namanya orang tua kok dia marah-marah. Sakit itu sampai ke sumsum gitu. Akhirnya apa? Dengar kayak gitu, ada tetangganya punya anak minta ajarin ngaji sama teman Anda. Ada sepasang tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan. Akhirnya rumahnya ramai pengajian anak-anak. Nah, suatu ketika di areal komplek itu ada lahan kosong. Ada rumah, dia kan di BTN, perumahan, lahan kosong. Nah, yang punya rumah nyerahin ke Hasan. Enggak, sebelumnya itu sebelum dia ada pengajian, dia ngelakuin sholat tahajud di atas genteng. Minta kepada Allah, ya Allah, aku diomelin sama orang tua, katanya anak gak bawa manfaat.
segala macam. Aku udah coba kerja ya Allah, tapi aku nggak bisa sholat, aku nggak bisa ninggalin kewajibanku. Berikanlah petunjuk. Itu kurang lebih sekitar, dia bilang sih sebulan sampai 40 hari ninggalin. Baru ada yang nitipin tuh anaknya ngaji. Sampai ada tetangganya dia yang rumahnya nggak kepake karena dia tinggal bukan di komplek itu, nyerahin, Pak Hasan mau nggak Pak Hasan ngebangun TK, bikin yayasan, semua saya modalin. Itu rumah saya yang dua pintu kan berjejeran, dijebol aja kita setting, diserahilah ke Hasan. Dia cerita itu, wah ini dalam hati mikir 11-12 ini sama aneh gitu, karena dia benar-benar dalam keterpurukan. Akhirnya karena Ane lihat juga sarannya bagus dan bisa bikin hati kita tentrem, Ane lakuin itu. Melakukan sama ya, sama teman tadi. Sholatnya di atas genteng. Cuman Ane waktu itu terpaut dengan angka. Kalau Hasan tuh kan bilang 30 sampai 40 hari. Wah ini tinggal 10 hari lagi, tinggal 5 hari lagi. Sampai mencapai titik 40 hari. Udah 40 hari nggak ada perubahan apa-apa. Nggak ada. Iya, cuman karena kita terbiasa, akhirnya itu menjadi sesuatu yang kita nikmat bener. Sehingga angka itu hilang, bahwa kita mau dekat sama Allah, hati ini tenang. Nah kurang lebih 3 bulan tiba-tiba itu ada kakeknya istri nggak bisa buang air kecil selama 2 hari. Namanya Pak Untut. Rumah Ane sama rumah Pak Untut, Ane kan masih nyatu sama mertua nih, cuman jarak 2 rumah. Lagi sore-sore itu Uwa Ane itu yang satu rumah sama Pak Untut datang ke rumah. Kim, dipanggil sama Pak Untut. Ada apa Wak? Pokoknya dipanggil sama Pak Untut. Udah Ane masuk. Dibilangin sama istrinya, kan lewat pintu belakang tuh, dapur belakang. Pak Untut ada di depan Kim, katanya. Di depan. Pak Untut manggil. Iya Kim, katanya. Tolongin Pak Untut, dibilang. Kenapa Pak Untut? Udah 2 hari gak buang air kecil. Perut terasa megah, gak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Nggak ke dokter aja, waduh nggak ke dokter lah, Pak Untut takut. Coba kamu kan anak pesantren, doain biar ini sehat sembuh. Malu juga bawa-bawa nama pesantren, apalagi ada dikenal guru ngaji di situ. Dia bilang apaan yang dibaca ya? Oh ya Nabi kan selalu baca Al-Fatihah. Akhirnya apa? Ane taruh tangan di dada, Ane bacain Fatihah. Setelah selesai baca Fatihah, Ane pamit Pak Untut, udah didoain, udah diobatin. Pamit pulang dulu ya Pak Untut. Udah Ane lain pulang. Udah pas pulang ngerokok. Rokok belum habis itu. Rokoknya kalau nggak salah jarum coklat. Belum habis dipanggil lagi. Kim, dipanggil lagi sama Uwa. Waduh, ada apa lagi? Dia bilang. Iya. Begitu Ane masuk ke dapur, dipeluk Pak Untut ada di depan kamar mandi. Pak Untut bisa kencing Kim, kata dia. Keluar, ditunjukin embernya. Buat tes urin, karena dia juga punya penyakit paru-paru. Wah dipeluk itu, terima kasih. Dia juga kaget itu. Nah pas lagi ngobrol di dapur, lagi senang, dia kan orang PJKA, senior PJKA lah gitu, udah walaupun udah pensiun, belum pensiun, menjelang pensiun. Pada besuk karena 2 hari nggak masuk kerja. Oh Kim, ada tamu Pak Untut, tunggu dulu sebentar gitu. Udah ke depan ini, tiba-tiba Ane dipanggil sama Pak Untut. Ane ke depan, dibilang inilah yang nyembuhin saya, kata dia. Gitu. Akhirnya teman-temannya pengen berobat juga. Awalnya di situ. Dan itu setelah 3 bulan tahajud di atas genteng. Kejadian itu yang ngebuka sampai hari ini. Berarti memang cobaan-cobaan diberikan kepada terus kayak bahasa sekarang tirakat atau lebih mendekat itu Pak ya. Akhirnya malah itu dia Ane bilang bukan tirakat, bukan puasa, tapi sholat tahajud. Dan kenapa sholat tahajud di atas genteng? Ane juga nanya Mas Hasan, kenapa ente sholat tahajud sampai di atas genteng? Biar nggak ada penghalang antara aku dengan Tuhan, dia bilang. Jadi langsung ke langit. Iya, masuk akal itu. Masuk akal itu. Lebih dekat ya Pak? Iya lebih dekat. Kadang ada penghalang, kalau di kamar kan ada pelapon, ada genteng. Takutnya nyangkut di situ doanya. Banyak banget cerita-cerita ini yang menginspirasi saya pribadi ya, terutama teman-teman yang ada di rumah. Semoga bisa paling nggak saya meniru atau meniru. Alhamdulillah. Kalau di
dipaparin mungkin perjalanan Abah ini liku-likunya juga Wah, asik juga tadi ya. Iya. Sampai ke pondok juga nggak direstui berapa bulan. pokoknya itu dia perjalanan hidup kita kadang unik lah. Allah menciptakan kita dengan takdir masing-masing itu unik sekali. Masya Allah. Saya pinginnya banyak sih Bah Iya. mengulik ini, tapi nanti aja di part selanjutnya lah Bah. Part selanjutnya. Oke lah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Mungkin ada sedikit apa yang bisa diberikan di tayangan saya Pak. Monggo silakan Apa itu? mengenai perjalanan hidup yang masih kena cobaan atau yang lagi puyeng, cara mendekatkan gimana. Monggo Pak. Oke. Silakan. Sahabat siar. Kalau kok sahabat siar ya? Iya siar juga Pak ini. Oh, ini sahabat siar. Siar ya? juga. Jadi sahabat siar begini. Kalau sahabat betul-betul punya Tuhan, maka perlakukanlah dia sebagaimana Tuhan. Kalau dia punya Tuhan, perlakukanlah Dia, Tuhan maksudnya, sebagaimana Tuhan. Jangan diperlakukan selain Tuhan. apalagi menyebutkan Pak ya. Iya. Suatu saat saya pribadi, kamu mungkin pengen tahu kenapa kok dinamain siar dalam gelap. Tunggu. Part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. 2 part